Worship Community dimanapun Anda berada. Mari hari ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship Him. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri.
Benar Tuhan bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus, mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah Tuhan Yesus kami boleh mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Ajar kami Tuhan Yesus, didik kami di dalam kekuatan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dimampukan untuk terus berjalan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini, memuliakan Tuhan senantiasa dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh mendapat perkenanan Tuhan selalu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu. Dan Kau akan mengurapi juga setiap orang yang menyaksikan tayangan Week Worship Community ini, agar mereka juga boleh senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru ketika mereka menerima firman Tuhan dengan segenap hati. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memiliki solusi untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat-Mu. Terima kasih, kami mau sambut berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Week Worship Community, mari saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Levi Supit. Rejoice! Shalom MWW Community, seneng ya kita bisa berjumpa lagi. Saya Levi Supit dan hari ini saya bersyukur saya diizinkan kembali untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, isi hati Tuhan di dalam pesan singkat saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kembali terus dalam kehidupan kami, berkat-Mu gak pernah berhenti. Berkat kesehatan, berkat kebaikan-Mu, berkat kekuatan, berkat-berkat yang sudah tidak bisa kami hitung lagi Tuhan, karena terlalu banyak. Dan saat ini kami diberkati kalau kami boleh untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap hati kami ya Tuhan. Kami lapar, kami haus akan kebenaran-Mu. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semua, saudara terkasih, akhir-akhir ini kayaknya makin sering ya kita mendengar berita-berita yang makin bikin, kayaknya dada tuh berdebar-debar ya. Rasanya berita-berita yang menyeramkan, berita-berita yang bikin kita deg-degan dengernya. Tapi ternyata hal ini sudah terjadi bahkan 2000 tahun yang lalu. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada satu berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya, di mana waktu murid-muridnya mendengarkan itu, mereka juga deg-degan gitu loh istilahnya. Kan selama 3 tahun lebih Tuhan Yesus mengajar mereka mengenai kerajaan Allah, mengenai mujizat, mengenai perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan kita. Bahkan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bikin mujizat, kemudian Tuhan menyembuhkan yang sakit dan lain-lain. Tapi menjelang daripada hari kematian Tuhan di atas kayu salib, Tuhan memberitakan satu berita yang berbeda. Dan kalau kita mau baca ya ayatnya diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Di mana Tuhan memberitahukan bahwa Dia akan segera pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan setelah itu apa yang akan terjadi bagi murid-muridnya adalah hal-hal yang kurang enak. Sehingga murid-muridnya jadi kaget nih dengarnya. Di dalam firman Tuhan Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Wah, murid-murid waktu dengar itu, siapa sih yang gak ketakutan? Karena dikatakan dalam dunia ini kamu tuh nanti akan ketemu penganiayaan, akan ada goncangan, akan ada hantaman, akan ada badai, akan ada masalah. Ya gak enak lah dengernya ya. Kan kita kepengennya selalu denger yang baik-baik, bahwa kita akan diberkati, kita akan dilindungi, hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau denger berita yang modelnya kayak begini, saya percaya mereka langsung diem, langsung bingung, langsung takut. Dan ternyata itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tidak semua berita yang kita dengar, tidak semua hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang baik. Bukan hal-hal mungkin yang membuat kita bisa tersenyum. Tapi banyak di antara kita sekarang pun mendengarkan ini, mungkin kita sedang dihantam oleh satu goncangan yang berat sekali dalam kehidupan. Mungkin ada masalah-masalah tertentu di dalam area-area tertentu di dalam kehidupan kita. Kita mungkin melalui hari-hari rasanya kok mendung banget ya Tuhan. Kapan sih hujan berhenti? Kapan yang namanya pelangi bersinar atau pelangi muncul atau matahari bersinar bagi kehidupanku. Tapi kita mau bahas kenapa ya Tuhan izinkan ada goncangan, ada hal-hal yang kelihatannya kurang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan izinkan karena pada saat terjadi goncangan justru kita jadi bisa untuk mengukur kekuatan kita. Kita bisa jadi tahu kita tuh secara spiritual manusia batiniah kita kuat atau enggak. Mungkin ada di antara kita yang udah ikut Tuhan itu sejak dari lahir bahkan. Ikut Tuhan 10 tahun, 5 tahun, 50 tahun bahkan. Tetapi yang bisa untuk membuktikan pertumbuhan spiritual kita itu udah kuat atau belum adalah lewat yang namanya hantaman. Dihantam untuk diuji apakah kualitasnya sudah super atau belum. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang semua orang punya handphone ya. Saya baca di dalam sebuah artikel ternyata kalau perusahaan-perusahaan besar daripada handphone, mereka itu juga sebelum merilis satu handphone yang baru, mereka itu pasti melakukan yang namanya tes atau ujian goncangan atau hantaman. Yang namanya telepon itu harus dibanting berkali-kali ya. Bukan cuma sekali, 2 kali, 100 atau 500, ribuan kali. Dites yaitu kuat enggak ya waktu telepon ini dijatuhkan tersebut. Kalau misalnya baru hitungan keberapa udah rusak ya nggak bakal dirilis karena dianggapnya memang belum pantas untuk dikeluarkan produk tersebut. Tombolnya juga ditesnya sampai 50.000 kali. Off, on, off, on, off, on. Mati atau enggak nih? Tahu-tahu di tengah-tengah tiba-tiba rusak ya kan? Jadi semuanya dites dengan sangat sungguh-sungguh banget. Baru waktu setelah dites ketahuan, oh ini kualitasnya bagus, ini kualitasnya luar biasa banget. Sama kalau kita lihat pameran-pameran mobil. Mobil-mobil zaman sekarang yang mahal-mahal itu kan bagus-bagus, tapi ternyata mobil-mobil murah, modelnya juga bagus-bagus, keren-keren. Bahkan modelnya bisa dibilang mirip-mirip sama mobil yang harganya mungkin 10 kali lipat lebih mahal. Tapi mobil yang murah ini sama mobil yang mahal walaupun mirip-mirip, itu terlihat kualitas sesungguhnya pada saat apa? Pada saat dites. Tes mobil itu pasti dihantamkan kepada sebuah beton. Jalan ya dengan kecepatan tertentu, kemudian ditabrakkan kepada sebuah media atau beton atau apapun juga untuk melihat sampai di mana kerusakannya. Ternyata mobil-mobil murah ya langsung ringsek lah, tapi mobil-mobil mahal mereka kuat sekali melindungi penumpang yang ada di dalamnya. Goncangan yang Tuhan izinkan membuat kita jadi bisa ngetes kita ini kekuatannya seberapa sih? Nilai kekuatan kita seberapa sih? Nah, kalau ternyata baru sedikit masalah aja kita udah langsung nyerah, kita udah langsung ringsek rasanya secara spiritual, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama orang, kita kepahitan, kita gampang sakit hati karena masalah, kita gampang tersinggung. Jangan-jangan kualitas kita kayak mobil murah tersebut gitu ya. Sedikit aja kena sesuatu langsung ringsek. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan izinkan karena tidak ada satupun di dalam Alkitab tokoh-tokohnya yang tidak diuji oleh Tuhan. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya, Joshua juga melewati yang namanya goncangan di dalam kehidupan. Kita tahu bahwa Joshua itu anak rohani daripada Musa. Pada saat mereka menghadapi berbagai masalah, ada Musa ya yang menuntun Joshua. Tapi satu kali ketika mereka sudah mau masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa meninggal dunia. Ya goncangan lah, bapak rohani nggak ada lagi yang mimpin, yang nasehatin. Buat Yosua bukan sesuatu yang mudah, tetapi tetap
terlihat kekuatan atau kualitasnya dia tetap maju tuh untuk menyeberang kepada tanah Kanaan, walaupun di sana banyak bangsa-bangsa yang suku-suku bangsa yang mungkin lebih kuat, lebih besar, lebih hebat daripada mereka yang jelas-jelas akan menolak kedatangan mereka. Tetapi kualitasnya terlihat. Tokoh lainnya di dalam Alkitab kalau kita lihat ya, juga ada yang namanya Ruth, Naomi ya, ini buat yang kaum perempuan seperti saya, kita juga Tuhan kasih contoh kok. Yang namanya Ruth, waktu dia menikah dengan anaknya Naomi, atau waktu Naomi pertama kali pindah dari kota kelahirannya, dan kemudian suaminya meninggal di tempat yang bukan kampung halamannya, punya 2 anak laki-laki meninggal juga, sisa 2 anak menantunya ya. Kemudian anak menantunya yang namanya Ruth juga mengalami goncangan, suaminya meninggal dunia kok, tetapi dia terlihat kualitasnya. Ketika Naomi bilang, Ruth nggak usah ikut ya, mama mau balik nih ke Bethlehem. Tapi Ruth bilang, no, kemanapun kau pergi aku pergi. Siapapun Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Wah, ini dia terlihat kualitas di dalam goncangannya. Jadi hari ini kalau kita sedang ada di dalam hantaman, kalau kita sedang ada di dalam goncangan yang berat di dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Karena ukuran kekuatan kita akan terlihat. Nah, kalau ternyata nilai kita masih merah, istilahnya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih belum ngampunin ya. Pelayanan sih jalan terus, misalnya kita mungkin sebagai pemusik, kita sebagai hamba Tuhan bahkan, kita sebagai tim di dalam gereja kita, tapi kan yang tahu hati kita hanya kita dengan Tuhan kan. Nah, kalau ternyata masih tersimpan sesuatu di dalam hati, nilai kita masih merah ya, segeralah perkuat manusia batiniah kita. Segera balik kepada Tuhan, bereskan dulu hati kita ya. Supaya apa? Supaya kita membangun kekuatan yang baru, sehingga ketika terjadi gesekan, tabrakan, kita nggak ringsek. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya bukan? Jadi bersyukur sekali lagi waktu terjadi goncangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui goncangan dalam kehidupan kita, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu ada goncangan, kita dijahatin orang, respon secara umum pengen jahatin balik. Responnya pengen cuekin itu orang. Responnya adalah kepengen supaya orang itu celaka. Responnya kepengennya supaya orang yang ngejahatin kita di gereja nih nggak dikasih pelayanan lagi. Supaya dia itu dimusuhin sama teman-teman. Kebanyakan kita begitu kan respon kita. Tetapi Tuhan bilang justru lewati goncangan ini kesempatan loh bagi kita untuk apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tabur firman Tuhan. Justru ngampunin orang tuh yang udah nyebelin banget dalam kehidupan kita, yang rasanya ngelihat itu orang pengen kita salibkan segera gitu ya, pengen kita rajam segera. Tapi Tuhan bilang apa? Ampuni dia. Tapi Tuhan, ini teman pelayanan atau suami atau istri aku udah berkali-kali diampunin, masih aja bikin salah. Emang Tuhan juga suruh kita praktekin kok kebenaran firman Tuhan yang berkata, berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali 70 kali kata Tuhan. Berkali-kali terus menerus mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, izinkanlah hari ini ketika goncangan menerpa kehidupan kita, cepet-cepet buka Alkitab kita, buku tuntunan dalam kehidupan kita, praktekin aja apa yang Tuhan suruhkan. Lakukan aja apa yang Tuhan suruhkan. Daging berkata berbeda. Daging pasti gak mau kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya gak enak lah ya. Tetapi kalau firman Tuhan bilang lakukan, lakukan aja. Lawan kedagingan dengan firman Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, aku mau ya Tuhan. Aku siap untuk melakukannya di dalam kehidupanku. Firman Tuhan bilang apa? Pada saat terjadi masalah, terjadi kebencian, terjadi perkara-perkara yang gak enak deh. Saya bacakan dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saya ambil dari terjemahan BIMK, dikatakan begini.
Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, tuh perintah Tuhan. Dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan terhadap seorang yang lainnya. Dan saling mengampuni seperti Allah pun telah mengampuni kalian melalui Kristus. Jangan teriak-teriak, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, praktekin aja. Tuhan bilang ya untuk saling mengampuni. Yakobus 5 ayat 9 dari BIMK terjemahan juga dikatakan, janganlah menggerutu dan saling menyalahkan, supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Ingat, hakim sudah dekat, siap untuk datang. Dalam pekerjaan kita, sering tuh ya, ada bos-bos atau pimpinan-pimpinan yang kasih kerjaan tuh rasanya gak pernah berhenti. Udah waktunya pulang, bukannya stop pekerjaannya, ditambahin lagi. Belum lagi ditelepon tengah malam, belum lagi telepon lagi holiday kita. Tuhan bilang apa? Jangan menggerutu ya. Lakukanlah semuanya seperti kita sedang melakukannya terhadap Tuhan. Artinya ya, waktu kita ditempatkan Tuhan di satu tempat yang penuh dengan goncangan, praktek firman. Dalam kehidupan juga sama. Ketika goncangan terjadi, pasti akan banyak yang namanya hal-hal gak enak. Tetapi 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itu yang dikehendaki siapa? Dikehendaki oleh diri kita? Enggak. Dikehendaki oleh diri kita itu kalau lagi dijahatin orang, pengen rasanya ceritain kejahatan dia kemana-mana. Pengen ngegosipin itu orang kemana-mana. Tetapi yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita adalah apa? Tetap bersukacita. Ya. Kita kepengennya kalau lagi masalah, pengennya putus asa, nyerah, kibarkan bendera putih. Tetapi Tuhan bilang, sukacita, ayo jangan menggerutu, jangan ngomel-ngomel, terus berdoa. Waktu doa kita gak dijawab, di dalam hantaman, Tuhan kok belum sembuh-sembuh, Tuhan kok belum ada uang, Tuhan kok belum dapat kerjaan. Tuhan bilang apa? Tetaplah berdoa. Dan di tengah-tengah titik terendah kehidupan kita, Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi pesan Tuhan hari ini praktekin aja yang namanya firman Tuhan. Jangan jago kandang. Jago kandang itu artinya jangan cuma jago ngafalin ayat firman Tuhan. Jangan cuma waktu pendeta berkhotbah udah langsung gini, udah tahu nih arah-arahnya tuh, enggak, khotbahnya cetek banget, khotbahnya gampang banget ya. Tapi waktu ada kejadian nggak bisa praktekin, itu namanya jagoan kandang ya. Nah hari ini kita percaya bahwa waktu hidup kita diizinkan ada masalah, kesempatan prakteknya lebih banyak. Kalau hidup kita lagi enak-enak, ya kita nggak harus ngampunin orang dong, kita nggak dijahatin, kita nggak harus berbuat baik sama orang kita nggak dijahatin sama orang itu. Tapi bersyukurlah untuk setiap goncangan yang terjadi. Amin ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan atau pada saat ada goncangan. Yang ketiga, goncangan sebenarnya bukan akhir dari segala-galanya, tetapi justru awal dari hal yang baru yang Tuhan mau bukakan buat kehidupan kita. Waktu Tuhan disalib ya, pada akhirnya murid-muridnya pertama udah ketakutan dengar beritanya, mau dianiaya ya segala macam. Tapi pada saat akhirnya Tuhan disalib, apa yang terjadi? Orang berpikir that's it. Itu udah akhir dari segala-galanya, udah gelap gulita, udah mati di situ. Tetapi kita tahu hari ketiga Tuhan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan alam maut. Percayalah, hari ini buat kita yang rasanya seperti sudah mati dalam keuangan, dalam relationship kita, dalam pekerjaan, dalam hal apapun juga, kita nggak mati. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Tadi saya cerita ya kisah tentang Naomi dan Ruth. Mereka balik lagi ke Bethlehem gak bawa apa-apa.
Suami meninggal, anak 2 meninggal ya buat Naomi. Ruth juga datang sebagai seorang janda ke sana. Mereka bukan orang kaya raya, mereka datang gak membawa apa-apa, bahkan sampai-sampai Naomi bilang, jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya pahit gitu kan, karena hidupku sangat pahit kata dia gitu. Tapi apa yang Naomi anggap itu adalah sebuah kepahitan, ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Kita tahu ceritanya juga bahwa kemudian yang namanya Ruth itu memetik jelai ya, mengambil gandum-gandum di ladangnya Boas, dan luar biasa sekali ternyata akhirnya justru dia menjadi istri dari Boas, sang pemilik daripada ladang tersebut. Demikian juga yang terjadi dengan yang namanya Ayub. Sepertinya udah mati anak, mati harta, semuanya hilang ya kan. Istri bahkan bilang, aduh Ayub, kamu masih begini sama Tuhan kamu gitu kan. Sampai dia marahin istrinya. Tetapi ternyata firman Tuhan membuktikan lewati sebuah kematian, Tuhan lagi buka pintu untuk sesuatu yang indah di depan kita. Yang terjadi dengan Ayub kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, dengarkan, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, terus disebutin tuh di ayatnya ada 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Dapat lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan dikatakan anak-anak perempuannya itu cantiknya luar biasa. Yang paling cantik di seluruh negeri, tidak ada yang secantik anak-anaknya Ayub, dikatakan seperti itu. Lihat kan? Ayub dari indah lalu mati, dan ternyata mati ini justru awal dari keindahan double portion. Teman-teman semua, sahabat-sahabatku, para jemaat terkasih, mungkin waktu kita dengar ini, kita lagi ada di dalam sebuah kematian hubungan, kematian dalam usaha, kematian di dalam keuangan, kematian di dalam apapun juga kehidupan kita. Tetapi justru ini adalah sebuah transisi. Dari hal yang indah dulu, masuk ke masa transisi, karena Tuhan mau melipat gandakan hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Sabar, ngucap syukur aja, percaya aja, jalani aja setiap lembah kekelaman kita. Lembah kekelaman bukan lembah kematian. Lembah kekelaman cuma numpang lewat aja. Jangan berhenti di lembah kekelaman. Terus jalani bersama dengan Tuhan. Terus jalani bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup, kita semua tahu ya, kisah tentang burung Raja Wali atau cerita kehidupannya seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah burung yang umurnya panjang sekali, bisa sampai 80 tahun. Dan burung Raja Wali pada saat dia umur 40, dia itu masuk dalam masa transisi. Sepertinya masa yang gak enak. Dia harus pilih, mau gak ada di dalam masa transisi. Karena kalau dia mau masuk ke dalam masa transisi, dia akan ngalamin satu masa berikutnya yang double portion. Tapi kalau dia gak mau, ya udah selesai sampai di sana. Masa transisi dari seekor burung Raja Wali gak enak. Dia harus pergi ke satu gunung karang sendirian di sana. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencabuti semua bulu-bulunya dia. Kemudian dia harus menghancurkan paruhnya dia. Cara ngancurinnya gimana? Dia harus ketuk-ketukan wajahnya dia ke batu karang. Sakit saya percaya, enggak enak, sampai pelan-pelan paruhnya mulai luka, mulai berdarah, mulai pelan-pelan ada celah terbuka ya. Kemudian dia terus dia pukulkan ke batu tersebut sampai akhirnya paruhnya bisa lepas. Sakit sekali. Demikian juga dengan cakar-cakarnya dia. Cakarnya sudah tua. Cakarnya harus digantikan dengan yang baru. Caranya gimana? Harus dilepas semuanya, dicopotin semuanya. Dengan cara dia juga menghantam-hantamkan cakarnya kepada batu karang tersebut. Bayangin ya, kita satu kuku aja sedikit ada luka, aduh sakitnya luar biasa. Ini seluruh cakarnya dia.
dia lakukan itu semua dalam keadaan yang tidak enak untuk dilihat. Seekor burung Raja Wali yang tadinya gagah perkasa, sekarang botak, sekarang tidak ada paruh, sekarang tidak ada yang namanya cakarnya. Tetapi waktu dia tetap setia menunggu, berjemur di bawah matahari, menunggu sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, 4 bulan, 5 bulan, mulailah bulu-bulunya tumbuh kembali, cakarnya tumbuh kembali, paruhnya tumbuh kembali. Dan dia mendapatkan kekuatan baru. Dan dia bisa terbang tinggi. Dan dia bisa kembali menjadi burung yang luar biasa. Hidup kita juga demikian. Setiap transisi yang dihantam oleh setiap transisi kehidupan, yang terjadi oleh karena hantaman dalam kehidupan kita, bukan kematian. Tetapi satu titik balik menuju kepada perkara double portion. Hari ini saya yakin ya, setiap kita akan mengalami hal itu. Amin ya. 3 hal sudah saya bagikan untuk hari ini. Ternyata setiap goncangan dalam kehidupan membawa kebaikan, karena goncangan itu justru menjadi pengukur kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian kita izinkan Tuhan memberikan goncangan hidup, karena goncangan adalah kesempatan buat kita praktekin firman Tuhan. Dan pada akhirnya setiap goncangan justru adalah satu transisi kepada perkara baru yang double portion. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami udah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan udah berkata bahwa di dalam dunia kami akan ketemu dengan yang namanya pergumulan, tantangan, masalah. Tetapi kuatkan hati kami bersama Engkau, kami sanggup untuk melaluinya karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Tuhan, apapun problema, masalah yang teman-teman sedang hadapi saat ini, anak-anakmu sedang hadapi Tuhan, kami percaya semuanya akan membawa satu kebaikan. Biarlah kami jadi makin melihat kekuatan kami. Dan kami percaya justru kesempatan bagi kami untuk praktek firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami kembali bangkit, kami yakin bahwa apa yang udah terjadi, kehancuran ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun satu kehidupan baru yang memuliakan nama Tuhan, yang jauh lebih baik, jauh lebih indah di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu secara khusus yang sedang ada di dalam masa transisi, biar kami tetap percaya, setia. Satu saat tepat pada waktunya Tuhan, kami akan melihat terobosan baru terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan Tuhan memberkati kita semua. God bless.